Oke, halo, selamat pagi, siang, ataupun malam bagi yang menontonnya, terutama untuk Pak Budi. Dan juga kali ini kami dari kelompok Nomos ya, kami ingin melakukan lagi sesi diskusi untuk pada kegiatan yang ada terdapat di sesi 14 ya. Jadi kita kali ini ingin membahas nih mengenai hal yang cukup menarik juga, yang tadi kami sudah sempat nonton juga videonya dari referensi yang diberikan oleh Pak Budi mengenai David Godal tersebut ya. Nah, saat ini kami kan sudah ada bahas nih. Nah, jadi aku pengen nanya-nanya nih ke teman-teman nih. Mungkin ke teman aku dulu nih. Nah, menurut kalian nih, apakah masalah moral yang terkandung dalam kasus Godal ini? Coba ada yang mau ngomong? Silakan. Siapa? Menurut kalian gimana? Oke, jadi, intinya tuh di satu sisi tuh kita nih punya hak penuh untuk kayak suatu tubuh ya. Kan di sini ceritanya nih si Gudal ini melakukan euthanasia, maaf ya. Jadi termasuk kalau kita nih kayak nah dia nih merasa kayak hidupnya ini nggak berkualitas dan boleh milih waktunya sendiri. Nah, Gudal yang di umurnya 104 tahun ini sudah kayak dia udah cek psikologis, medis sebelum akhirnya dia pilih untuk melakukan euthanasia di Swiss. Nah, tapi di sisi lain nih juga kayak banyak ajaran agama bilang hidup itu anugerah dari Tuhan. Jadi kayak, kalau kita mencabut sendiri itu ya jatuhnya kayak agak nggak masuk akal ya kalau dalam kepercayaan gitu. Nah, lalu Buddha nih juga bilang, selama 5 sampai 10 tahun terakhir hidupnya nih udah kayak menurun terus, matanya meruduk, kakinya goyang, ketergantungannya total, nggak ada kesenangan. Terus dia juga, sempat dibilang kan bahwa dia selama, 2 hari dia kan jatuh di kitchen lalu dia baru ditemukan 2 hari setelahnya kan. Nah, itu sangat mengurangi standar kualitas hidup dia ya. Dan ini kayak sebenarnya ini hal seperti ini subjektif, jadi kayak siapa yang nentuin seberapa parah penderitaan ini kayak orang bisa buat berhentiin hidupnya. Nah, lalu, keluarga awalnya ini sempat kaget kan dari perkataan dia, tapi akhirnya mendukung dan nemenin sampai akhirnya. Nah, si jadi ini keren sih, tapi, jangan karena ada tekanan emosi atau budaya yang bikin si Gundala ini harus memilih ini. Di level masyarakat ini sikap kita tuh, tentang assisted suicide ini nunjukin seberapa besar kita menghargai martabat lansia atau penyandang disabilitas atau sebagainya ya, dalam berbagai kondisi. Nah, karena kalau misalnya kayak contohnya kita, memperbolehkan secara sembarang ya, ini bisa lihat euthanasia ini sebagai solusi cepat buat kesepian, depresi, atau beban ekonomi kayak misalnya, ada utang nih langsung euthanasia aja gitu, lari dari utang. Makanya aturan hukum nih harus kayak super ketat dan terus dievaluasi ya supaya nggak disalahgunakan. Nah, meskipun, Gunawan ini sebuah ateis, jadi dia memandang kebebasan memilih kematiannya sebagai puncak martabat manusia. "Aku akan bebas tentuin kapan hidupku berakhir." Itu maksud moto dia. Ini menantang norma tradisional sih yang cuma lihat hidup dari sudut agama bahwa eksistensi itu punya makna personal gitu. Jadi intinya seperti itu sih kalau pembahasan saya. Oke, oke. Pandangan dari Grace ya cukup baik sih ya mengenai moralnya dari kejadian si Godal itu ya. Mungkin untuk ke pertanyaan selanjutnya nih, aku ingin nanya ini kalau buat teman-teman gimana nih pandangan etikanya? Tadi kan moral tuh. Nah, kalau pandangan etika Wahyu atas kasus ini apa nih? Coba nih ada yang mau coba untuk kasih pendapatnya? Ya baik, makasih untuk saudara Terel ya, atas pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya adalah pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi perspektif Wahyu di kasus ini itu sebenarnya ada 4 sih. Tapi ya 4. Nah, apa aja itu 4 ya? Misalnya ada kayak perspektif Wahyu dari agama Islam dan Yudaisme. Tapi di sini saya akan ambil cuman kayak 2 aja gitu, dari perspektif Kristen sama dari pandangan para filsuf gitu. Oke, jadi langsung aja, di sini ada perspektif Kristen, yaitu etika wahyu yang paling umum ya itu. Kebanyakan etika Kristen tradisional yang di mana didasarkan pada wahyu ilahi itu, mulai kitab suci menentang kematian dengan bantuan bahwa hidup itu sakral. Hidup manusia itu dipandang sebagai anugerah dari Tuhan. Contohnya itu pada Kejadian 1 ayat 27, dan juga Mazmur 139 pasal 13 ayat, sampai 16. Dan hanya Tuhan yang berwenang untuk mengakhirinya gitu. Penderitaan memiliki nilai penembusan, penyakit dan penuaan itu bukanlah alasan untuk mengakhiri hidup, dan juga penderitaan mungkin memiliki tujuan rohani gitu. Di dalam kitab Roma
pasal 5 ayat 3 sampai 5. Kemudian itu etika berbasis perintah jangan membunuh, Keluaran 20 ayat 13 yang dimana ditafsirkan sebagai pelarangan euthanasia atau bunuh diri. Kesimpulan yang berbasis wahyu dari perspektif perintah ilahi. Keputusan Dr. Godal biasanya salah secara etika karena hal itu mengesampingkan kedaulatan Tuhan atas hidup dan mati gitu. Kemudian ini ada pandangan dari beberapa filsuf ya, itu kayak Aquinas atau teis yang lebih modern itu berargumen dari hukum alam yang seringkali itu sejalan dengan wahyu gitu. Seperti misalnya manusia memiliki tujuan yang melekat atau biasa disebut telos dan juga memilih kematian melanggar tatanan moral ini. Bahkan tanpa perintah langsung dari Tuhan, Allah menyingkapkan kebenaran moral melalui akal dan tujuan. Jadi maka kesimpulan dari sudut pandang beberapa filsuf ini itu adalah bahwa kematian dengan bantuan akan menjadi pelanggaran hukum moral yang tertanam dengan ciptaan yang mencerminkan kehendak Tuhan. Begitu saja dari saya. Oke, sangat bagus ya pandangan dari ini ya, Dexter ya mengenai etika Hoyu. Memang kalau mengenai etika Hoyu ini pasti banyak ya sudut pandangnya ya dari beberapa agama atau mungkin beberapa tokoh ya. Ya, benar sih. Coba saya ada pertanyaan lain juga nih. Kalau misalkan kayak setelah kita nonton tadi, apa sih kelemahan dari pendirian etika Wahyu itu dari kasus ini menurut kalian tuh gimana gitu? Oh, oke. Ya. Nah, dari kelemahan itu ada 3 poin yang kita harus ketahui. Yang pertama itu, kurangnya ruang untuk otonomi individu. Nah, etika Wahyu itu sering menekankan bahwa hidup adalah milik Tuhan, sehingga manusia tidak berhak menentukan, kapan hidupnya berakhir gitu. Namun dalam kasus seperti David Goodell ini, yang secara sadar, rasional, dan tanpa tekanan memilih mengakhiri hidup karena kualitas hidup yang memburuk, pendekatan ini bisa dianggap mengabaikan otonomi individu. Nah, dari kasus ini, kelemahannya itu tidak memberi tempat bagi kebebasan individu untuk menentukan nasib hidupnya sendiri, terutama saat penderitaan bukan karena dosa atau kesalahan moral. Nah, terus yang kedua itu potensi konflik antar pandangan agama. Berbagai agama memiliki pandangan berbeda dengan euthanasia. Misalnya tuh dalam Islam dan Kristen konservatif, euthanasia itu dilarang keras. Tapi dalam beberapa aliran Buddha, pertimbangan belas kasih terhadap penderitaan bisa bisa membuat euthanasia ini dapat diterima secara terbatas. Nah, dari kasus ini, etika Wahyu itu tidak bersifat universal, nilai moralnya, tergantung pada tradisi agama tertentu, sehingga tidak terlalu dapat diterapkan secara konsisten di masyarakat pluralis, seperti Australia atau Swiss gitu. Terus yang terakhir itu kurang responsif terhadap konteks modern. Nah, etika Wahyu itu cenderung berpegang pada teks dan ajaran lama. Dalam kasus-kasus modern seperti euthanasia ini legal, di mana teknologi kedokteran ini bisa mempertahankan hidup tetapi bukan kualitas hidup. Pendekatan ini sering dianggap tidak cukup adaptif terhadap perubahan zaman dan kompleksitas etika kontemporer. Nah, dari kasus kelemahan ini sulit menanggapi nuansa moral baru seperti hak untuk mati dengan martabat, dan penderitaan mental dan usia lanjut ekstrem yang tidak dibahas langsung dalam kitab suci. Ya, gitu aja. Oke. Saya juga banyak baru tahu tuh ya kelemahannya ya. Ya nggak salah sih ya yang dikomongin oleh kawan saya Jenny tadi ya mengenai kelemahan dari pendirian etika Wahyu ini ya. Em, saya juga kepikiran satu pertanyaan terakhir juga nih. Mungkin ke sahabat saya terakhir yang anggotanya yang belum ngomong itu, eh, bagaimana pendirian Anda gitu loh sendiri atas kasus ini, coba gimana? Kalau di kasus ini kan titik masalahnya itu apakah euthanasia dari Goodall ini diperbolehkan atau tidak. Mungkin nanti saya jelasin yang menurut saya, nanti ada yang kamu tambahin boleh ya, Tara? Ya nggak apa-apa, santai aja. Saya ada Oke. pandangan sendiri juga kok. Iya. Jadi kita kan harus lihat netral ya dalam kasus ini. Kita harus bisa lihat dari kedua sisi. Kalau menurut etika Wahyu ini memiliki beberapa variasi. Ada beberapa agama yang mendukung dan menolak. Tetapi mayoritas agama itu menentang euthanasia ini, sukarela. Contohnya dalam agama Islam menerapkan ajaran
bahwa hidup adalah amanah Allah dan manusia tidak memiliki hak mutlak atas hidupnya sendiri. Kedua itu ada ujian dan sabar, kalau penderitaan di usia tua dianggap ujian iman, dan kesabaran ini bernilai pahala. Juga untuk keputusan hidup, akhir hidup ada di tangan Allah, eutanasia dianggap merampas hak prerogatif ilahi. Jadi tentunya secara umum kalau kita sebagai manusia itu beranggapan atau percaya bahwa hidup adalah anugerah kan ya. Dan kita harus memanfaatkan hidup sebaik mungkin. Juga survive atau bertahan hidup adalah sebuah anugerah yang diimpikan dan diperjuangkan oleh umat manusia. Mulai dari dulu di zaman kuno itu ada insting manusia untuk tetap hidup kan, nggak mungkin mati. Nah, namun di sisi lain juga ada sebagian orang seperti Goodall ini memiliki opini lain. Beliau lebih memilih mengakhiri hidupnya melalui eutanasia sukarela di Swiss karena menolak menurunnya kualitas hidup di usia yang sangat tua. Jadi dia udah merasa hidup sudah tidak enak, tidak bahagia, dan sudah capek gitu ya. Karena dia juga kehilangan keterbatasan fisik, juga kemandirian, dia juga tidak bahagia. Memang kita belum berada di posisi Goodall yang sudah sangat tua, 104 tahun, tetapi saya pribadi merasa ini adalah hal yang tidak benar kalau kita memperbolehkan voluntary suicide. Karena dengan kemudahan voluntary suicide atau bunuh diri ini sangat berbahaya jika diterapkan dalam bermasyarakat. Karena orang bisa mudah banget menyalahgunakannya dan menganggap hidup itu semata-mata. Jadi nggak berharga hidup. Meskipun ini mengabaikan hak pilihan hidup pribadi individu. Kalau menurut Terel apa ya? Oke, kalau poin saya, menurut pandangan saya nih ya walaupun meskipun hidup kita ini anugerah yang pastinya kita kan harus jaga gitu kan. Tapi saya juga percaya dalam kasusnya yang seperti Goodall ini yang mengalami penderitaan fisik juga dia ada banyak juga kehilangan kemandirian juga hidupnya berubah menjadi suatu beban begitu kan. Bukan beban untuk orang, maksudnya beban bagi diri dia sendiri juga terlebih lagi. Jadi kayak pilihan untuk mengakhiri hidup secara sukarela ya bisa saya bilang tuh bisa dibenarkan juga gitu loh. Namun ya kebebasan ini juga tetap harus diatur ketat balik lagi dengan balik lagi ke pemeriksaan medis, psikologis yang menyeluruh serta persetujuan juga banyak anggota individu keluarga agar tidak ada disalahgunakan ya pastinya ya. Dan saya sih dari pandangan saya mendukung hak individu untuk menentukan akhir hidupnya gitu. Jadi selama keputusan itu disadari dan ada setelah pertimbangan rasional dan belas kasih bukan karena tekanan atau keputusan ya. Jadi bagi saya sih bisa saja dibenarkan begitu. Gitu. Ya, jadi mungkin itu saja ya diskusi kita nih dari kelompok Nomos ya mengenai kejadian Goodall ini. Walaupun bisa dibilang cukup sedih, cukup mengenaskan dan juga banyak hal lah, tapi akhirnya itu ya bisa kita pelajari gitu loh mengenai etika dan juga mengenai moral dari kejadian ini. Dan semoga di kehidupan yang lampau nanti ke depannya tidak ada lagi yang kejadian-kejadian seperti ini ya. Kita berdoa saja lah yang terbaik ya. Oke, sekian, terima kasih.